Para Islamis sedang mengambil alih dunia, dan mereka mengeluh karena kita tidak langsung menggelar karpet merah untuk mereka. Dan ketika saya bilang mengeluh, maksud saya benar-benar tidak sungguh-sungguh mengeluh. Lihat ini. Kenapa bagian halal di Tesco begitu kecil? Kenapa kita cuma dapat bagian kecil di sini? Dan mereka dapat semua ini dan semua itu. Mereka harus memperbaikinya. Maksudku, dia cukup jelas menyampaikan harapannya. Seperti, lihat, kami, para Islamis, mengendalikan ini. Jadi, kenapa kamu tidak melayani kami saja daripada semua orang lain? Karena itulah pola pikir yang dimiliki orang-orang ini. Kami datang untuk mengambil alih. Jadi, kenapa semua orang belum menerima saja bahwa kami di sini untuk mengambil alih? Dan ketika aku bilang bahwa mereka di sini untuk mengambil alih, maksudku, coba dengarkan ini. Omong-omong, maksudku, Aku terus melihat sebuah video di Fix It. lihat apa yang sebenarnya sedang terjadi, kan? Maksudku, pria ini terang-terangan mengeluh tentang kenyataan bahwa karpet merah belum digelar. Tapi menurutku, karpet merah saat ini sebenarnya sudah digelar dengan cara yang agak bermasalah, jujur saja. Saya terus melihat video di Fix It dengan seorang pria Muslim yang mengeluh bahwa hanya ada bagian halal yang sangat kecil di supermarket lokalnya. Bagi kalian yang hanya mendengarkan ini lewat audio, dan omong-omong, terima kasih untuk semua pendengar kami di Spotify dan Apple Podcast. Kami menghargai kalian. Pastikan untuk memberi rating pada video ini dan juga berlangganan. Tapi ada video di sini yang menunjukkan banyak sekali daging halal, seperti bagian beku yang sangat besar. Sangat besar, benar? Benar-benar, benar-benar, benar-benar cukup. Dan sepertinya semuanya penuh, tidak kosong, semuanya penuh. Supermarket maksudnya, ini. Morrisons. Mereka tidak punya bagian daging biasa di sini. Mereka benar-benar hanya punya tukang daging halal. Morrisons, yang seperti, aku nggak tahu, salah satu pusat perbelanjaan utama di Inggris. Jadi bayangkan, bukan seperti Walmart, tapi seperti salah satu supermarket besar. Mereka hanya punya daging halal di salah satu tempat mereka. Begitu parahnya sekarang, kan? Bukan hanya itu. Keadaannya sudah sampai titik di mana supermarket sekarang benar-benar hanya menjual daging untuk memenuhi kebutuhan mereka. Mereka bahkan mengeluh ketika masuk ke toko yang tidak melakukan hal seperti itu. Maksudku, betapa beraninya mereka. Gila. Gila. Ini juga cukup besar. Jadi kalau dia tidak senang karena supermarket lokalnya tidak punya banyak pilihan untuk daging halal, yang perlu dia lakukan hanyalah datang ke Morrisons di Enfield, tempat memang ada bagian daging yang besar. Jadi aku berencana memulai video ini dengan membahas betapa gilanya dan beraninya mereka untuk berkata, maaf, kamu seharusnya melayani kami dengan lebih baik. Tapi sekarang, setelah aku melihat bahwa ada supermarket besar di Inggris yang hanya menjual daging halal. Dan sekali lagi, kita sedang membicarakan supermarket biasa di Inggris, bukan yang khusus untuk kaum Islamis. Aku punya masalah dengan itu. Bagiku, itu lebih bermasalah. Itu adalah isu yang lebih besar. Maksudku, sepertinya ini bukan hanya terjadi di supermarket, tapi Inggris memang sedang memanjakan orang-orang gila ini. Aku benar-benar marah banget. Maaf. Aku terus saja ngomong kasar. Sadiq Khan, dia baru saja mengumumkan. Aku harus membacanya. Karena dia baru saja mengumumkan sebuah proposal baru untuk membangun 40.000 hunian sosial baru yang secara khusus diprioritaskan untuk Muslim di bawah rencana perumahan Muslim. Jadi mereka sudah punya supermarket mereka sendiri, kan? Iya, mereka mengeluh tentang itu. Tapi mereka sudah punya supermarket mereka sendiri. Dan sekarang semua orang harus membeli daging halal. Yang jelas lebih mahal, karena harus melalui sertifikasi. Tapi sekarang mereka juga mendapatkan perumahan khusus hanya untuk mereka. Ingat, dulu ide menjadi rasis atau memanggil seseorang karena agamanya adalah seperti menyoroti mereka secara khusus. Sekarang, jika kamu tidak memberikan mereka banyak hak istimewa, jadi mereka dianggap pantas mendapatkan perumahan khusus untuk diri mereka sendiri. Mereka akan dibangun di dekat masjid dan toko halal. Apakah aku mendengarnya dengan benar?
Apakah itu tidak memecah belah? Apakah itu bukan? Apakah itu inklusivitas? Bisa kamu bayangkan? Bisa kamu bayangkan jika kita membuat pengumuman bahwa kami, pemerintah, sedang membangun 40.000 rumah baru, tapi rumah-rumah itu akan diprioritaskan untuk non-muslim atau Kristen? Kristen, bayangkan jika benar-benar ada pernyataan yang dikeluarkan oleh wali kota Inggris yang mengatakan, kami sekarang hanya memberikan 40.000 rumah kepada orang Kristen. Kegaduhan, keberaniannya. Dan inilah masalahnya. Ini adalah standar ganda, dan ini adalah standar ganda yang bukan cuma mereka anggap biasa, tapi juga mereka tuntut. Beri kami supermarket yang lebih besar. Biarkan kami memiliki semua yang kami butuhkan. Kalian tidak boleh punya perumahan khusus untuk kalian, tapi kami pantas mendapatkan perumahan khusus untuk kami. Sekarang, jika kalian masih salah satu dari orang-orang yang benar-benar berpikir bahwa ini hanyalah masalah di Inggris. Sayangnya, saya punya sesuatu untukmu. Saya yakin kamu akan menjadi pemimpin sekte yang hebat. Presiden Amerika Serikat. Suatu hari kamu akan menjadi Presiden Amerika Serikat. Amerika. Tidak ada seorang pun, termasuk Mike Alani, yang bisa menghentikanmu untuk menjadi presiden. Bermimpilah besar. Milikilah visi. Karena jika Barack Hussein Obama bisa menjadi presiden, Sohaib Jawad juga bisa menjadi presiden. Dia akan menjadi presiden. Dia mengatakan bahawa umat Muslim akan mengambil alih Mekah. Dulu mereka menertawakannya. Apa yang terjadi? Apa itu? Apa yang terjadi, teman-teman? Apa yang terjadi? Dulu mereka menertawakan ide bahwa para Islamis akan mengambil alih. Apa yang sedang terjadi sekarang? Morrison sudah sepenuhnya halal. Itulah yang sedang terjadi. Ada 40.000 rumah yang ditunjuk khusus untuk orang-orang ini yang mencoba menyerbu. Dengarkan apa yang dia katakan. Itu akan datang. Perubahan akan datang ke Amerika. Dan apa yang Allah katakan kepada kita? Kuntum khairu ummatin. Kalian adalah umat terbaik. Kalian lebih baik dari yang lain. Itulah yang Allah katakan. Mari kita berusaha menuju ke sana. Mari kita berusaha untuk memiliki wali kota Muslim. Pemilihan berikutnya yang akan datang, calonkan orang-orang untuk Dewan Pendidikan. Pemilihan berikutnya yang datang ke sini, calonkan orang-orang untuk pemerintahan daerah setempat. Ngomong-ngomong, orang itu, Sadiq Khan, yang menetapkan 40.000 rumah untuk Islamis, dia adalah wali kota Islamis di Inggris. Dia terpilih karena mereka berpikir seperti ini. Karena inilah strateginya. Dia memberitahu anak-anak muda yang mendengarkannya, atau orang-orang tua, ayo, kamu bisa jadi presiden. Demografi berubah. Orang-orang berpindah keyakinan. Ada konversi besar-besaran yang sedang terjadi di negara ini. Di mana para mu'alafnya? Mereka baru saja berpindah keyakinan dan kemudian menghilang begitu saja, entah ke mana. Hal lainnya, soal anak. Muslim memiliki populasi tertinggi. Rata-rata, mereka melakukan penelitian dari Pew Foundation, dan mereka mengatakan bahawa rata-rata keluarga Muslim memiliki 3,4 anak per keluarga. Orang Amerika kulit putih memiliki 1 anak per keluarga. Dia memberitahumu rencana mereka. Masuk ke dunia politik, ikut pemilu, punya banyak anak. Kami akan mengambil alih. Maksudku, mereka benar-benar mengatakannya. Tapi mereka mengeluh karena itu tidak terjadi cukup cepat. Cukup jelas, karena mereka adalah pemilih. Ini bukan hanya bayi yang lahir di rumah sakit. Mereka adalah pemilih. Begitulah cara seorang politisi memandangnya. Kita harus mengubah kerangka berpikir dan mulai melihat segala sesuatu dari sudut pandang yang berbeda, dari sudut yang berbeda. Untuk masa depan, kamu tidak akan bisa mengubah masyarakat ini dalam masa hidupmu. Tapi kamu bisa memikirkannya. Dia bilang, sebentar lagi, aku senang kita bisa mengikuti sehingga aku bisa mencatat. Sebentar lagi kita akan memiliki presiden Muslim. Itu rencananya. Dan aku punya kabar untuk mereka. Itu tidak akan terjadi. Kita tidak akan membiarkan itu terjadi. Maaf sekali, kalian semua. Dengan rencana kalian dan mantan murid kalian, kami tidak akan membiarkan itu terjadi. Sesuatu akan berubah. Kami akan lawan. Ini akan berubah. Tapi ingatlah, bahwa ketika orang-orang datang, satu-satunya cara mereka berhasil menyerbu. Kecuali jika itu benar-benar pembantaian seperti yang mereka lakukan di berbagai tempat, adalah dengan meyakinkan orang-orang bahwa mereka seharusnya mendukung ini. Dan sekarang, mereka sudah di tahap berikutnya. Bukan hanya pemerintah yang sudah memberikan mereka perumahan khusus dan supermarket yang memanjakan, mereka juga mengeluh secara online bahwa semuanya tidak berjalan cukup cepat.
Perhatikan baik-baik, karena ini sudah ada di sini dan kita perlu melakukan sesuatu untuk mengatasinya. Terima kasih atas perhatian Anda terhadap masalah ini.